Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Gilang Septa Haji. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil perancangan tempat wisata dari mata kuliah eh, Arsitektur Pariwisata. Yang saya bedah adalah tempat wisata Tangkahan yang berada di Sumatera Utara. Sekarang saya ingin menjelaskan profilnya terlebih dahulu. Untuk Tangkahan Sumatera Utara ini terletak di Provinsi Sumatera Utara di Indonesia, yaitu merupakan destinasi ekowisata yang terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami dan keanekaragaman hayati yang kaya. Kawasan ini berada di perbatasan Taman Nasional Gunung Leuser yang merupakan salah satu warisan dari dunia UNESCO. Tangkahan menawarkan berbagai aktivitas ekowisata seperti trekking, pemandian gajah, dan penelusuran sungai dengan tubing, menjadikannya tempat yang ideal bagi para pecinta alam untuk berpetualang. Jadi di tempat Tangkahan Sumatera Utara ini, selain ada tempat untuk hiking, juga ada tempat untuk sungainya ini bisa pakai perahu untuk menikmati pemandangan seperti tebing, terus juga hutan-hutan rimbunnya. Untuk luasannya sendiri sebenarnya tidak ada batas administratifnya, namun setelah diketahui luasannya itu kurang lebih sekitar 7.927 kilometer. Jadi luasnya itu sekitar 7.120 meter. Lalu pengelolanya itu dikelola oleh masyarakat setempat, dikembangkan oleh masyarakat dengan disupport dan didukung penuh oleh pemerintah. Untuk wisatanya ada wisata air, terus mendaki, dan sebagainya. Untuk permasalahannya, yang pertama adalah pemanfaatan masyarakat sekitar untuk melakukan kegiatan jual beli itu sudah menguntungkan banyak. Namun, apabila tidak dikelola dengan baik secara tata layout, maka akan mengotori tempat wisata. Jadi, banyak UMKM-UMKM di sana yang cuma pakai terpal warna biru. Jadi, warna hijau-hijau rimbun itu kayak yang menarik karena ketidakmerataannya tempat UMKM-nya. Terus juga kurangnya area komersial yang membuat tempat ini menjadi lambat berkembang karena sumber dana tidak mendukung berkembang dengan cepat. Alangkah baiknya dibuatkan beberapa titik spot commerce. Jadi di tempat ini eh, untuk mendapatkan dana untuk pengelolanya itu nggak terlalu banyak, hanya dari tiket masuk, tiket eh, tiket hiking, terus tiket naik perahu, cuman itu tuh. Jadi pengembangan secara dari arsitek nggak ada, makanya nanti akan diberikan solusi bagaimana caranya dari sisi arsitektur pun mampu mendukung komersial. Terus juga tidak adanya pembaruan semenjak 2002 sehingga pengunjung yang tidak banyak. Jadi sebaiknya dibuatkan beberapa alternatif tempat yang mampu menarik perhatian. Lalu pembahasan mengenai potensi secara geografis, Tangkahan memiliki area yang cukup menguntungkan karena terdapat banyak dataran tinggi serta terdapat sungai bersih yang mengalir. Sehingga banyak opsi yang seharusnya bisa dimanfaatkan untuk menggait banyak pengunjung. Jadi banyak permainan yang bisa dilakukan oleh pengelola selain daripada yang sudah ada seharusnya. Lalu juga didukung dengan banyaknya satwa, hal ini berpotensi menarik perhatian masyarakat karena selain dapat berinteraksi dengan alam, mereka juga bisa berinteraksi dengan hewan. Lalu juga rimbun-rimbun pohonnya itu juga menarik perhatian tuh. Pengunjung-pengunjung dari kota yang notabene tidak memiliki banyak pemandangan yang rimbun, terus juga disertai juga dengan aliran sungai ditambah dengan air yang jadi pengunjung kota biasanya akan norak ketika melihat pemandangan yang hijau. Sehingga nanti kalau mereka puas, mereka bisa menceritakan apa yang mereka dapat ke teman. Lalu untuk layout-nya sendiri, saya pola seperti untuk area nomor satu ini. Area nomor satu existingnya adalah beberapa rumah pemukiman warga yang notabene cuma tuh kayak tembok, atapnya juga cuma tank. Nanti akan diganti desain, terus akan dibuatkan titik-titik komersil di area sini. Dan yang menarik juga. Lalu yang kedua itu akan ditempatkan sebagai area resto. Kenapa resto? Karena di tengah-tengah itu kita menyuplai banyak
fasilitas-fasilitas. Jadi dari fasilitas yang ujung nggak perlu, hanya perlu. Lalu yang ketiga di dataran yang semi tinggi. Yang semi tinggi ini akan dibuatkan eh, akan dibuatkan yang namanya bungalow. Jadi orang-orang yang ingin malam di sini bisa menginap di bungalow. Lalu yang sekiannya akan dijelaskan nanti untuk rencana konsep redesign sendiri. Sebenarnya di sini saya ingin menerapkan konsep bambu. Dari aksen penggunaan bambu sendiri dalam dunia arsitektur dapat memberikan dampak positif pada psikologis penghuni atau pengguna ruang. Bambu dengan tampilan alami dan teksturnya yang khas mampu menciptakan suasana yang tenang dan damai. Terus juga membantu mengurangi stres dan meningkatkan perasaan relaksasi. Nah, kehadiran bambu dalam ruangan juga sering dikaitkan dengan unsur-unsur alam yang dapat memberikan efek menenangkan dan meningkatkan kenyamanan. Gitu. Jadi, konsepnya sendiri sama alamnya sendiri nanti bersinkronasi konsepnya. Nah, untuk zona retail yang tadi saya bilang, zona nomor satu, itu akan diredesain seperti ini. Jadi kawasannya itu adalah kawasan yang identik dengan bambu. Jadi pengunjung tuh merasa kayak masuk ke sesuatu tempat yang eksklusif sehingga itu menjadi pengalaman yang bisa diceritakan ke temannya yang lain. Jadi beberapa tempat seperti ada gedung utamanya juga dibuat dari. Yang kedua, pada zona air, wisata air mengalami perkembangan seperti terdapatnya pelabuhan raft contohnya. Lalu pengunjung dapat menaiki raft tersebut dan makan di atas raft sambil menikmati pemandangan. Jadi konsepnya itu seperti resto di atas air. Jadi selain menikmati pemandangan, dia juga jangan. Jadi ini adalah salah satu yang dilakukan oleh. Lalu yang ketiga ada tangkahan resto. Resto ini yang berada di setelah zona air. Jadi untuk atapnya sendiri itu saya mengikuti konsep dari rumah adat Sumatera Utara, lancip seperti rumah makan Padang. Dan terus dikasih panggung supaya view-nya itu tetap tinggi, bisa melihat ke bawah. Karena kalau sama rata itu view, dari eye level tuh jadi kurang menarik. Jadi kalau kita lebih menarik. Lalu yang keempat ada tangkahan bungalow. Bungalow ini sendiri dirancang di dataran yang sedang sehingga pengunjung tidak perlu terlalu panjang menempuh perjalanan. Bungalow ini juga mendapati view yang menarik yaitu ke arah sungai dan ke arah rimbunan pohon. Jadi untuk pengunjung yang nginep di sini bisa menikmati air, menikmati juga rimbunan pohon yang di sekitar sini. Lalu yang kelima itu ada hiking, jadi akan dibuatkan banyak jalan setapak untuk sepeda atau jalan kaki. Intinya ramah tamah dengan keluarga. Lalu akan dibuatkan juga angkahan serbaguna yang dimana bisa dibuatkan untuk pengunjung yang ingin melakukan acara intimate seperti wedding dan acara lainnya. Cukup sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi